Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Ramadhani, NIM 19104062. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 6C Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen portofolio dan investasi Islam. Di sini saya mengambil judul investasi syariah. Investasi syariah adalah suatu konsep pengelolaan uang dengan cara yang efektif dan menghasilkan profit. Namun bedanya dalam investasi berbasis syariat agama Islam ini, konsep-konsep yang diterapkan dalam instrumen keuangannya berdasarkan pada syariat Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN yang dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia dan bisa disebut juga MUI adalah prinsip hukum syariah dari operasional investasi syariah Indonesia. Baik, selanjutnya di sini ada syarat investasi syariah. Yang pertama yaitu tidak mengandung goror dan maisir. Goror adalah pemberian informasi yang cacat dan tidak lengkap yang membuat nasabah kebingungan. Sedangkan maisir adalah risiko investasi yang berlebihan dalam investasi berbasis syariat agama Islam. Yang kedua yaitu akad wakalah bil ujroh dan mudharabah. Syarat investasi berbasis syariat agama Islam selanjutnya adalah akad wakalah bil ujroh dan bisa disebut juga dengan mudharabah. Dalam hal ini akad wakalah bil ujroh merupakan penjaminan atas wali dalam investasi ini. Sedangkan akad mudharabah adalah bentuk kepercayaan pemilik modal kepada investor dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu ada proses pembersihan keuntungan. Syarat berikutnya adalah terdapat proses pembersihan pendapatan pada investasi. Secara berkala akan dilakukan pengecekan apakah investasi dihasilkan dari sumber syariah atau tidak. Yang keempat yaitu hanya berinvestasi di perusahaan-perusahaan halal. Syarat yang paling penting dari investasi berbasis syariat agama Islam adalah penempatan dana hanya dilakukan di perusahaan yang halal. Tujuannya adalah untuk menghindari riba dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu perbedaan investasi syariah dan konvensional. Yang pertama yaitu emiten saham tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam investasi yang cocok bagi umat muslim ini, segala proses dan aktivitas selalu berlandaskan pada syariat Islam, termasuk dalam kegiatan jual dan beli saham pada jenis investasi lain yang tidak berdasarkan pada syariat Islam. Dan seringkali emiten melakukan transaksi jual beli saham dengan tidak memperdulikan halal atau haramnya nilai yang terkadang dalam saham tersebut sehingga terdapat potensi kecurangan atau manipulasi dari salah satu pihak. Yang kedua yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Nah, pada investasi berbasis syariat agama Islam, pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan pada investasi konvensional, keuntungan didapatkan dari bunga yang sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu ada musyawarah untung dan rugi. Nah, dalam pelaksanaan investasi berbasis syariat agama Islam, terdapat musyawarah untung dan rugi, dan di antara kedua belah pihak, musyawarah ini dilakukan dengan melalui proses akad syariat
yang melibatkan prinsip akad bagi hasil atau bisa disebut dengan mudharabah. Yang selanjutnya adalah jenis investasi syariah. Yang pertama di sini ada deposito syariah. Deposito syariah merupakan suatu produk simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Deposito syariah deposito syariah dapat diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun bagi perusahaan. Yang kedua yaitu investasi saham syariah. Investasi berbasis syariah juga mencakup saham syariah. Investasi saham jenis ini merupakan salah satu jenis investasi tanpa riba yang banyak dilirik masyarakat di Indonesia. Yang ketiga yaitu investasi emas syariah. Salah satu bentuk investasi berbasis syariat agama Islam lainnya adalah dalam bentuk emas. Emas dapat digunakan sebagai salah satu investasi berbasis syariat agama Islam tanpa riba, karena penggunaannya membawa banyak manfaat. Hanya emas sendiri setiap tahunnya cenderung naik. Harga emas sendiri setiap tahunnya cenderung naik, walaupun sempat turun pada beberapa kesempatan. Namun nilai kenaikan lebih spesifik. Dan selanjutnya yaitu yang keempat yaitu investasi properti. Bisnis properti merupakan salah satu bisnis yang tidak pernah sepi peminatnya. Banyak yang menganggap bahwa investasi properti syariah merupakan pilihan yang tepat karena sesuai dengan prinsip Islam. Investasi properti yang menjanjikan juga menjadi alasan utama mengapa investasi ini diminati banyak orang. Dan yang kelima yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah salah satu jenis investasi syariah yang tengah populer belakangan ini, terutama di kalangan milenial. Dan Anda bisa memilih berbagai jenis reksadana syariah seperti pasar uang, pendapatan campuran atau tetap, dan hingga saham. Yang keenam yaitu obligasi syariah. Obligasi syariah sangat cocok bagi Anda yang sedang mencari investasi syariah untuk pemula. Obligasi syariah atau suku merupakan surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emitmen kepada pemegang surat obligasi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu P2P, lending syariah. P2P lending syariah atau per lending syariah adalah jenis investasi yang cocok bagi umat Islam yang biasanya dikaitkan dengan bisnis vintage. Hubungan antara P2P lending dengan suatu bisnis adalah sebagai pemasok pendanaan. P2P lending memberikan banyak manfaat terutama bagi usaha-usaha rintisan maupun UMKM. Dan selanjutnya yaitu kelebihan investasi syariah. Di sini yang pertama yaitu bebas riba. Bebas riba merupakan sesuatu yang dilarang dan wajib dihindari dalam Islam. Jika kamu ingin berinvestasi tanpa riba, maka investasi berbasis syariat dapat menjadi pilihan, sebab investasi yang berlandaskan pada syariat Islam tidak mengandung riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariat.
Yang kedua yaitu cenderung minim risiko. Kecenderungan minim risiko untuk nasabah ini menjadi nilai lebih yang mungkin tidak dapat ditemukan pada investasi konvensional maupun investasi jenis lainnya. Jenis investasi tanpa riba ini minim risiko karena mengedepankan unsur keuangan sesama muslim. Yang selanjutnya yaitu manajemen sesuai syariat Islam. Seperti namanya, investasi menggunakan konsep manajemen investasi syariat yang sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Islam. Seluruh kegiatan investasi berbasis syariat agama Islam berusaha mengedepankan prinsip amanah atau kepercayaan. Dan Anda akan terhindar dari penipuan yang rentan terjadi pada investasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu halal. Islam merupakan agama yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Dan begitu pula dalam proses perekonomiannya. Islam selalu berusaha menghindari keburukan, dan oleh sebab itu investasi yang berlandaskan pada syariat agama Islam dalam operasionalnya selalu berusaha melakukan hal-hal yang dihalalkan dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu cara investasi syariah. Baik, yang pertama yaitu pilih instrumen investasi tanpa riba yang sesuai kebutuhan. Dalam investasi berbasis syariat agama Islam, terdapat banyak jenis dan instrumen investasi yang bervariasi. Sebelum memulai investasi, Anda perlu tahu kebutuhan dan tujuan investasimu. Setelah paham kebutuhan dan tujuan, kamu baru bisa memilih instrumen investasi bebas riba mana yang cocok untuk kamu. Yang kedua yaitu pastikan praktik sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, bukan rekening investasi syariah. Yang keempat, lakukan analisis sebelum memulai investasi. Yang selanjutnya, gunakan SWOT. Yang selanjutnya yaitu lihat dan manfaatkan list desk. Dan yang terakhir, review secara berkala. Dan selanjutnya adalah risiko investasi syariah. Yang pertama ada risiko kehilangan modal. Risiko kehilangan modal pada investasi berbasis syariat agama Islam tetap ada. Hal ini dikarenakan harga unit selalu berubah mengikuti harga pasar. Ada kalanya Anda akan mendapat untung, namun juga bisa rugi. Dan yang kedua yaitu ketidakpastian return. Investasi memang penuh dengan ketidakpastian. Salah satunya adalah ketidakpastian return atau imbal hasil. Lagi-lagi penyebabnya adalah harga unit yang cenderung mengikuti tren pasar yang naik turun. Dan yang terakhir yaitu produk investasi sulit dijual. Produk investasi berbasis syariat agama Islam saat ini belum banyak dikenal dan cenderung kalah saing dengan investasi konvensional. Akibatnya, produk investasi syariat sulit untuk dijual. Dan baik, saya akan menyimpulkan hasil presentasi dari saya. Pada dasarnya, sama seperti investasi pada umumnya. Investasi syariat adalah suatu konsep pengelolaan
pengelolaan uang dengan cara-cara yang efektif dan menghasilkan profit. Namun bedanya dalam investasi berbasis syariat agama Islam ini, konsep-konsep yang diterapkan dalam instrumen keuangannya berdasarkan pada syariat Islam. Fatwa Dewan Syariat Nasional atau bisa disebut dengan DSN yang dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut juga dengan MUI adalah prinsip hukum syariat dari operasional investasi syariat di Indonesia. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.